humor yang kita lakukan adalah tetap berdasarkan fakta dan kebenaran. Jangan dengan humor tapi merendahkan orang lain atau menghina orang lain atau membicarakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kita sharing bersama tentang berbagai informasi agama Islam yang semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Teman-teman sekalian, pada kali ini akan saya share tentang humor ala Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kita tahu adalah sosok pemimpin yang penuh inspirasi bagi umat manusia. Beliau bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan atau pemimpin keagamaan, beliau juga pemimpin pemerintahan. Namun beliau sebagai manusia juga seperti manusia yang lain, yaitu memiliki selera humor. Nah, setelah kita lihat, kita baca-baca, ada beberapa humor ala Rasulullah SAW. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pada suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Perempuan ini menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bawalah aku di atas unta." Ini kata perempuan ini kepada Nabi Muhammad. Beliau menjawab, "Engkau kami bawa di atas anak unta." Ini jawab Rasulullah. Perempuan itu pun berkata, "Buat apa anak unta? Ia tak bisa membawaku." Lalu Rasulullah balik menjawab, "Semua unta itu anak unta juga kan?" Nah ini, jadi ternyata benar, tapi itulah selera humor Rasulullah, tidak dengan kebohongan, dengan fakta bahwa memang semua unta walaupun besar pun dari anak, gitu loh. Gak mungkin unta itu bisa muncul dengan sendirinya kecuali untanya Nabi Soleh. Nah ini ada 5 makhluk yang berjalan di muka bumi tanpa melalui proses kelahiran dari ibu atau induknya. Salah satunya adalah unta Nabi Soleh. Tapi yang lain adalah melalui induknya, maka anak. Semua unta itu adalah anak, walaupun tidak besar. Ini humor ala Rasulullah. Bukan seorang perempuan yang tak dinaikkan pada unta, tapi Rasulullah mau dinaikkan pada anak unta. Nah tentu nggak mungkin anak unta dikira yang masih kecil gitu. Ternyata walaupun tidak besar itu juga anak unta. Ini humor yang pertama. Yang kedua, pada suatu hari Rasulullah menyampaikan pada seorang perempuan dari ini masyarakat Ansor, masyarakat Madinah. Kata beliau, "Susulah suamimu karena di matanya ada putihnya." Nah menurut perempuan ini, matanya putih itu dikira sakit gitu loh. Makanya perempuan itu bergegas menyusul suaminya dengan rasa khawatir. Lalu suaminya berkata, "Ada apa kamu kesini?" Dia menjawab, "Kata Rasulullah, di matamu ada putihnya." "Memang di mataku ada putihnya, tapi bukan suatu penyakit," kata suaminya tersenyum. Nah itulah seperti itu. Jadi humor-humor yang ya sebagai manusianya juga punya selera humor. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kepada seorang nenek. Pada suatu hari seorang nenek dari Ansor datang kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, berdoalah, mohonkan ampun untukku." Beliau menjawab, "Apakah kau tidak tahu bahwa surga itu tidak dimasuki nenek-nenek?" Sang nenek menjadi histeris, sedangkan Rasulullah tersenyum dan menenangkan sang nenek. "Apakah Anda tidak membaca firman Allah dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35 yang artinya
Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 35. Jadi si nenek itu berdoa dimohonkan ampun agar bisa masuk surga, gitu loh. Tapi Rasulullah mengatakan dengan senyum. Ibaratnya kalau bahasa kita, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Kaget nenek-nenek ini dikira nggak bisa masuk surga. Ternyata walaupun sekarang nenek-nenek di dunia, kalau masuk surga itu kembali muda, kembali gadis-gadis lagi. Nah, ini Rasulullah. Seperti itu. Jadi, ya begitulah cara humor Rasulullah SAW. Yang keempat, Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, wahai orang yang mempunyai dua kuping. Beliau bermaksud bercanda. Beliau juga berkata kepada Anas, wahai orang yang punya dua telinga, yang suka mendengarkan dan memahami apa yang didengarnya. Hal ini beliau bermaksud memuji kecerdasan Anas bin Malik. Ya inilah. Jadi walaupun tahu namanya Anas bin Malik termasuk yang membantu kehidupan Rasulullah di rumah ini, tapi beliau sambil bercanda mengatakan, wahai Anas bin Malik, bukan hanya begitu, tapi wahai orang yang mempunyai dua telinga. Memuji bahwa telinga Anas bin Malik ini suka mendengarkan kebaikan dari Rasulullah dan diingat, dihafal benar-benar sebagai sosok yang cerdas. Ini Rasulullah. Itu yang keempat. Yang kelima, Anas bin Malik mempunyai saudara bernama Umair. Umair memiliki burung pipit untuk bermain-main. Burung itu kemudian mati. Lalu Rasulullah mendatanginya dan melihatnya sedang sedih. Mengapa dia bersedih? Tanya Rasulullah. Ada yang menjawab bahwa burung kecilnya sudah mati. Lalu kata Rasulullah, Abu Umair, apa yang terjadi dengan si pipit kecil? Tanya, beliau menghibur sekaligus menggodanya. Nah, melihat satunya begitulah Rasulullah itu. Sehingga menimbulkan ya sesuatu candaan, tapi kebenaran yang disampaikan. Tetap kebenaran. Tidak bercanda, tapi mengada-ada. Ini bercanda yang benar-benar fakta. Benar-benar ada kebenaran yang disampaikan. Walaupun dengan cara bercanda. Dan yang keenam, kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang berlapang dada terhadap sahabatnya. Ini sudah kita ketahui secara mutlak, secara pasti. Nah, seorang bernama Zuhair sering menghadiahi beliau sesuatu yang istimewa dari desa. Lalu beliau mengambil Zuhair dari belakang dan menyekapnya dengan tangan beliau ke dadanya. Jadi sekap dari belakang itu sahabatnya Zuhair ini. Zuhair merasa bahwa yang menyekapnya dari belakang itu pasti Rasulullah. Ini Zuhair. Maka Zuhair dengan sengaja menggeserkan punggungnya pada dada Rasulullah untuk mengambil berkah. Ya inilah penghormatan sahabat beliau pada Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Zuhair ini, siapa yang akan membeli budak? Zuhair menjawab, jika demikian aku tidak akan laku. Lalu Rasulullah menjawab, tetapi kamu laku di sisi Allah. Ya itulah teman-teman. Jadi cerita humor di atas itu dari Rasulullah yang sangat mulia. Karena itu humor juga merupakan anugerah yang tidak bisa ditolak. Karena dengan humor kita juga bisa menyegarkan otak kita, menyegarkan pikiran kita, dan bisa melupakan sejenak peristiwa-peristiwa atau kesulitan kehidupan yang kita alami. Namun tetap mencontoh Rasulullah. Humor yang kita lakukan adalah tetap berdasarkan fakta dan kebenaran. Jangan dengan humor tapi merendahkan orang lain atau menghina orang lain atau membicarakan orang lain atau mentertawakan orang lain. Jadi jangan seperti itu. Tetaplah bercanda, humor ala Rasulullah, tetap bersifat santun, memuji kebaikan seseorang, menyampaikan kebenaran, tapi bisa disampaikan dengan cara humor. Ternyata teman-teman,
Rasulullah juga punya selera humor yang sangat tinggi. Ini beberapa contoh humor ala Rasulullah yang bisa kita sadari ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.